Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini kericuhan terjadi saat sejumlah mahasiswa memblokir jalan di depan Balai Kota Bogor. Ya, mahasiswa juga membakar ban yang menyebabkan kemacetan panjang. Kericuhan pecah saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Bogor terlibat saling dorong dengan petugas keamanan di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuhan terjadi karena para mahasiswa kecewa saat berunjuk rasa tidak ditemui Wali Kota Bogor, Bima Arya. Massa pun akhirnya memblokir jalan, kericuhan pun tak terhindarkan. Sementara dalam aksinya, para mahasiswa memprotes penggunaan anggaran proyek pembangunan di Kota Bogor. Selain menganggap kinerja Wali Kota Bogor dinilai gagal, mereka juga menuntut Wali Kota Bogor untuk mundur dari jabatannya. Mendesak aparatur penegak hukum untuk periksa dan tangkap oknum yang diduga mendapatkan aliran dana dari mega proyek di Kota Bogor. Yang kemudian yang kedua, menuntut Pemkot Kota Bogor agar melunasi seluruh utang Pemkot yang sampai hari ini belum dibayarkan. 3, mendesak APH, aparatur penegak hukum, untuk memeriksa seluruh kontraktor dan PPK yang sampai saat hari ini belum mengembalikan kelebihan bayar dari tahun 2021 sampai 2022 berdasarkan LHP BPK RI. Selain terlibat kericuhan dengan petugas, demonstran juga membakar ban. Aksi ini pun sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 truk dan 2 motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 1 orang tewas dan 2 orang lainnya menderita luka-luka. Dua truk dan 2 motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke RSUD Jombang, sementara 2 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Mojo Agung untuk mendapatkan penanganan medis. Kejadian berawal saat truk Fuso akan memutar balik dari arah Jombang menuju Surabaya. Namun ternyata di belakang truk Fuso ada sepeda motor yang tidak sempat berhenti hingga menabrak bagian depan kanan truk Fuso dan pengendara jatuh ke kanan jalan. Kemudian korban terlindas oleh truk lain yang sedang melaju dari arah berlawanan hingga tewas. Tidak hanya itu, di belakang truk yang melindas korban juga terdapat motor yang melaju dengan kencang hingga menabrak truk tersebut dan pengendaranya terpental. Yang ngerem nggak ngatasi dia. Akhirnya nabrak musuh tadi yang sebelah kanan. bagian mana? Bagian depan atau belakang? Bagian depan. Terus Dari arah barat mau ke Surabaya ada kol diesel. Ini terlindas sama kol diesel. Usai kejadian, arus lalu lintas di lokasi sempat macet sepanjang 2 km. Dan kini kasus tabrakan beruntun itu ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dan 1 orang luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan mobil Ketua KPU Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kini Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri, masih diperiksa kepolisian. Dua orang tewas dan 1 orang luka berat akibat kecelakaan yang melibatkan mobil Ketua KPU Lubuk Linggau, Topandri, di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Tabrakan tersebut menewaskan CK 13 tahun dan A 7 tahun, sementara B 14 tahun alami luka berat. Diduga ada unsur kelalaian dari pengendara mobil. Saat ini pihak Lantas Polres Pali masih melakukan penyelidikan lebih dalam. Selain itu, seluruh korban merupakan anak di bawah umur. Kami sangat berharap kepada orang tua, jangan lagi dikasih anak-anaknya kunci motor beserta motornya. Silakan disimpan, tunggu mereka sampai dewasa, 17 tahun ke atas baru diberi kebebasan untuk mengendalikan kendaraan, karena banyak korban anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan R2 yang mengalami laka lantas. Hingga kini Ketua KPU Lubuk Linggau Topandri masih menjalani pemeriksaan di Polres Pali, Sumatera Selatan.
Sementara Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya membenarkan kejadian itu dan mengatakan proses persiapan jelang pemilu tetap berjalan sesuai aturan. Oh, itu sudah kami koordinasikan, kami sudah mendapatkan informasi itu, sekarang sedang ditangani di Polres Pali. Mengganggu proses ini nggak Pak nanti Pak? KPU ini dibangun dengan sistem, jadi sistem kami sudah berjalan dengan baik, jadi kalaupun ada yang sakit kemudian datang berhalangan, sistem KPU itu tetap berjalan. KPU Sumatera Selatan menyerahkan permasalahan hukum kejadian ini kepada polisi dan memastikan seluruh tahapan pemilu tidak ada yang terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat epilepsi pengemudi kambuh, sebuah truk tangki air menabrak kerumunan pedagang pasar di Ngawi Rabu pagi. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang terluka dan merusak sejumlah kios. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat truk tangki air tiba-tiba menabrak kerumunan pedagang dan pembeli yang berada di pinggir pasar Paron, Ngawi, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Akibat kejadian ini 5 orang termasuk sopir truk mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Juga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk mendalami kecelakaan ini, truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 personel BNN tewas setelah menggelar pesta miras usai manggung di bar hotel berbintang di Surabaya. Proses otopsi jenazah ini dilakukan di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. 3 personil BNN tewas setelah menggelar pesta miras usai manggung di bar hotel berbintang di Surabaya. Sebelumnya 9 personil BNN menggelar pesta miras di hotel berbintang di kawasan Jalan HR Muhammad. Usai pesta, 4 orang mengalami gejala keracunan dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Surabaya. 3 korban meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit. Awal mula berita meninggalnya 2 personel band Onyx and Friends, yang mana rekan-rekan ketahui 2 personel ini baru saja ngeband atau manggung di hotel, di Cruise Lounge, dan kemudian yang manggung pada hari Jumat tanggal 22 Desember sekitar jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Jenazah yang sudah selesai diotopsi langsung dijemput pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara dalam penyelidikan, polisi telah memeriksa 5 saksi dan mengamankan barang bukti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok.
Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Mana sampai dengan saat ini, per hari ini, korban bertambah, korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, jadi secara keseluruhan ada 18 orang. Yang mana 8 orang TKA, kemudian yang 10 orang TKI. Adapun penyelidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tim investigasi masih melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian yang lain-lain masih bekerja, baik dari tim DCI, kemudian dari tim dari Inapis yang di backup oleh Puslapor dari Makassar. Setelah bertambah 5 korban jiwa, jumlah korban luka berat yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali kini tersisa 3 orang dan ruang isolasi terpadu sebanyak 17 orang. Selain itu, 2 korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di klinik 2 PT IMIP. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. 180 pengungsi Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak histeris saat mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara mengusir pengungsi Rohingya yang menempati basement Balai Musiuraya Aceh sejak 3 pekan lalu. Mahasiswa menyerbu tempat penampungan sementara, memaksa mereka untuk meninggalkan tempat penampungan sementara. Para mahasiswa meminta mereka dipindahkan ke kantor imigrasi setempat agar mereka dapat dideportasi. Etnis Rohingya yang terkepung mahasiswa menangis histeris dan ketakutan, sementara petugas polisi dan Satpol PP tidak mampu membendung massa yang jumlahnya ratusan orang. Setelah 30 menit upaya mahasiswa mengusir para pengungsi, akhirnya massa berhasil mengeluarkan etnis Rohingya dari basement balai menuju truk yang telah disediakan. Sejumlah pengungsi terlihat masih menangis saat berjalan menuju truk yang akan memindahkan mereka ke kantor Kemenkumham setempat. Menurut para mahasiswa, sebelumnya masyarakat Aceh pernah dengan lapang dada menerima etnis Rohingya karena kemanusiaan. Namun akhir-akhir ini mereka datang bukan lagi untuk mengungsi, melainkan mencari kerja. Masyarakat Aceh juga mengatakan masyarakat Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan terkadang terlibat konflik dengan penduduk setempat. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Desa aktif dan 3 perangkat desa Dwi Karya Bakti Bungo Jambi ditahan polisi usai melakukan pungutan liar. Hasil pungutan liar tersebut mencapai 500 juta rupiah. Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Bungo Jambi menangkap 4 pelaku pungutan liar pada program sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sertifikat gratis dari pemerintah. Tersangka yang merupakan kades aktif bersama 4 perangkat lainnya menarik pungutan mulai dari Rp500.000 hingga Rp2 juta untuk pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Dari pungutan liar yang dilakukan ke-4 tersangka, mereka mengumpulkan dana sebesar Rp500 juta dari 669 sertifikat warga. Ternyata laporan memang 500, tapi ternyata setelah didalami penyidik ada yang habis sampai 700 sampai 2 juta, bervariasi tergantung kemampuan ekonomi dari masyarakat. Ya. Selain menyita sejumlah uang dari hasil pungutan liar, polisi juga mengumpulkan sejumlah kwitansi dan 2 sepeda motor yang dibeli ke-4 pelaku dari hasil pungutan liar. Dari Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri pemirsa diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukannya terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri enggan memberikan komentar usai diperiksa oleh pihak kepolisian Bareskrim Mabes Polri. Saat ini Firly telah diperiksa 3 kali dengan status sebagai tersangka. Ia diperiksa penyidik selama 10 jam lebih, akan tetapi belum dilakukan penahanan oleh polisi. Sudah diketahui secara diam-diam diperiksa pada pukul 9.30 pagi untuk memberikan keterangan terkait aset dan hartanya.
Sementara itu pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terbukti sah melanggar etik berat dan pedoman perilaku. Akibat perbuatannya, Firly diminta mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan komisioner nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi. Putusan terhadap Firly dibacakan. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pejabat Wali Kota Jayapura meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Saat ini kita berdoa spontan dan Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Lukas NMB diperkirakan tiba di Papua sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Pihak keluarga belum memberikan keterangan apakah jenazah Lukas NMB akan dimakamkan di Jayapura atau akan dipulangkan ke kampung halamannya. Tentu kita semua berdoa, semoga prosesi kedatangan jenazah sampai selama di Jayapura, sampai dengan pemakaman nanti, apakah nanti dimakamkan di Jayapura ataupun juga ke kampung halaman beliau, itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Sementara itu, penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang NMB oleh KPK dihentikan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas NMB, di mana masa hukuman itu lebih berat dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis NMB 8 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Nroli, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud membuka data elektabilitas internal mereka usai debat Cawapres berlangsung. Hasilnya elektabilitas Ganjar Mahfud MD Reborn ini mencapai angka hampir 40%. Dari gabungan metode-metode itu, terutama setelah debat 2, ya kami melihat bahwa posisinya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu secara signifikan membaik. Ya. Ini saya sampaikan saja misalnya data dari 7 hari yang lalu, ya, dengan data 1 hari 24 jam. Ya, jadi terjadi peningkatan dari posisinya Mas Ganjar sekitar 2%. Di gabungan triangulasi metode itu 7 hari yang lalu Mas Ganjar posisinya di 35, lalu dalam 24 jam terakhir ada di 37. Memang kalau pakai data objektif hari ini tampaknya kami harus mulai mempersiapkan strategi untuk putaran 2.
Ya, tadinya kami optimis bisa menang satu putaran, tapi membutuhkan sesuatu yang luar biasa, terutama tadi kasus skandal blunder, terutama dari pasangan lain untuk terjadi di antara debat 3, 4, 5. Kalau tidak terjadi sesuatu yang signifikan, maka peluang putaran 2 tampaknya akan terjadi antara pasangan 02 dan 03. Juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji, diamankan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur hari ini. Hal itu diungkapkan oleh tim hukum Timnas Amin. Menurut tim hukum Timnas Amin, Indra Karismiaji, yang merupakan caleg dari Partai Nasdem, diamankan oleh Kejaksaan terkait penggelapan pajak. Indra diduga telah menerima sejumlah uang dari sebuah perusahaan yang menggelapkan pajak. Selebihnya, tim hukum Timnas Amin akan memberikan perlindungan hukum atau advokasi terhadap Indra. Ya, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke lokasi wisata Umbul Cokro yang terletak di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Ganjar menyempatkan diri menyapa warga dan berdialog dengan para pelaku usaha di lokasi tersebut. Kehadiran Capres nomor urut 3 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo di lokasi wisata Umbul Cokro, Klaten, Jawa Tengah langsung disambut antusias oleh pengunjung. Ganjar pun menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan penggiat wisata serta badan usaha milik desa yang berada di kawasan wisata ini. Sambil menikmati jagung, Ganjar bercengkrama dengan para pengunjung dan pelaku usaha. Kegiatan berkunjung ke tempat wisata ini merupakan salah satu program yang menjadi fokus pasangan Ganjar Mahfud terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi ada yang menarik ya, ternyata di hari libur ini desa-desa wisata menjadi tempat destinasi yang bagus, yang menarik. Dan ada asosiasi BUMDes di sana, mereka sedang berkumpul dan dulu kami memberikan bantuan kepada desa-desa wisata sehingga dia bisa berkembang, contohnya seperti ini. Dan banyak sekali desa-desa wisata yang sudah mendapatkan bantuan sampai 1 miliar pada saat itu. Manajemennya bagus, pengelolaannya bagus, kita kasih bantuan. Dan ternyata ini menjadi tempat destinasi wisata alternatif ya yang ada di Klaten. Dan di banyak tempat di Indonesia ternyata tumbuh berkembang dan ekonomi sekarang bergerak sangat cepat sekali. Inilah yang kita rasakan. Ternyata tadi yang hadir itu saya tanya ada yang dari luar Jawa juga. Jadi mereka piknik datang dan kemudian bisa menikmati. Inilah yang menjadi potensi-potensi desa yang kelak kemudian contoh-contoh baik ini bisa kita tularkan. Usai melakukan kunjungan ke lokasi wisata Umbul Cokro, Ganjar rencananya akan melanjutkan safari politik dengan berdiskusi bersama para milenial dan Gen Z di Buntalan, Klaten Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Khairuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut merupakan bentuk realisasi upaya pasangan Ganjar Mahfud dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebagai aksi nyata mewujudkan pengentasan kemiskinan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merilis program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Program tersebut diyakini bisa mengentaskan kemiskinan, menciptakan SDM unggul, serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih merata di Indonesia. Untuk merealisasikan program tersebut, Ganjar Pranowo menyebut jika anggaran 20% dari APBN sangatlah cukup, dengan syarat percepatan pelaksanaan dan menentukan prioritas. Setiap kontestasi pemilu ada harapan perbaikan agar kita menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ada satu isu yang selalu menjadi perdebatan dalam setiap kontestasi politik. Maka ketika amanah politik ini diberikan, menjadi semangat saya untuk melawan kemiskinan itu. Kita lawan bersama-sama kemiskinan agar hidup kita jauh lebih baik.
Tak hanya itu, bonus demografi yang didapat Indonesia tahun 2024 juga menjadi momen tepat untuk pelaksanaan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Jika program ini berhasil, Indonesia dipastikan memiliki investasi pendidikan yang baik menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan di Sampang, Jawa Timur. Sementara Kapolri telah mengeluarkan 3 surat telegram terkait netralitas Polri di pemilu 2024. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat suara terkait penembakan seseorang yang disebut relawan paslon nomor urut 2 di Sampang, Jawa Timur. Cawapres Mahfud MD meminta polisi segera menyelesaikan kasus ini secara transparan untuk menghindari fitnah. Ya harus diselesaikan dong, harus diselesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Tembaknya sering masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa orang ini. Sementara itu terkait netralitas aparat di pemilu 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menerbitkan 3 surat telegram. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Telah diterbitkan 3 surat telegram yang berisi pedoman perlindungan personil Polri, termasuk di dalamnya berisi aturan bermedsos, larangan berfoto dengan pose tertentu yang bisa menimbulkan persepsi keberbedaan kepada salah satu paslon. Guna memastikan pelaksanaannya di lapangan, Dipropam telah melakukan berbagai macam upaya, membuka saluran komunikasi, menyerap perhatian masyarakat, membuat video sosialisasi, deteksi dini, patroli cyber, pengawasan melekat pada seluruh personel, pengamanan yang melaksanakan pengamanan pemilu, untuk tim khusus terdiri dari Pamina, Propos dan Wapro. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam kasus penembakan di Sampang. Polda Jawa Timur pun menegaskan bahwa belum ditemukan adanya unsur politik dalam kasus penembakan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan dari kader keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Anies dan Muhaimin kian optimis memenangkan Pilpres 2024. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar semakin optimis memenangkan Pilpres 2024 usai mendapat dukungan dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Bertempat di suasana Lipo Kuningan, Anies Baswedan dan Muhaimin menggemakan jargon perubahan kepada seluruh kader HMI yang hadir. Hari ini keluarga besar HMI memberikan dukungan kepada kami terima ini sebagai sebuah amanah dan ini sesuatu yang amat bermakna dan amat besar. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan dari keluarga besar ini kami semakin optimis bahwa usaha untuk melakukan perubahan akan bisa terlaksana. Momentum 2024 ini adalah momentum perubahan. Karena itu ini membuat saya semakin yakin dan optimis bahwa perubahan itu akan terwujud, bahwa Amin akan menang bersama HMI, bersama seluruh aktivis-aktivis dan seluruh alumni-alumninya. Anies menilai organisasi HMI melahirkan kader-kader yang berperan signifikan terhadap kondisi bangsa. Momentum ini dimanfaatkan paslon Amin untuk menyerukan kebaruan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Video yang menampilkan warga negara Indonesia di kota Taipei, Taiwan sudah menggunakan hak suaranya di pemilu 2024 sebelum jadwal yang ditetapkan viral di media sosial. Meskipun kejadian tersebut telah diklarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, namun memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemilu di luar negeri menjadi titik krusial terjadinya pelanggaran.
Komisi Pemilihan Umum mengklarifikasi terkait beredarnya video yang menunjukkan warga negara Indonesia di Taipei, Taiwan yang telah menggunakan hak suara pada surat suara pemilu 2024 sebelum waktunya. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan terjadi pelanggaran pada pemungutan suara dengan metode pengiriman pos. PPLN di Taipei diketahui mengirimkan total lebih dari 30.000 surat suara kepada pemilih terdaftar di Taipei pada 25 Desember 2023. Seharusnya surat suara baru dikirimkan dan digunakan pada periode 2 Januari hingga 11 Januari 2024. KPU pun menyatakan surat-surat tersebut masuk dalam kategori rusak dan tidak akan diperhitungkan dalam hasil pemilu mendatang dan akan disediakan surat suara pengganti. Kepala Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng menilai pelanggaran PPLN di Taipei ini bisa mengganggu kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pemilu di luar negeri menjadi titik paling krusial terjadi pelanggaran pemilu karena teritorial pelaksanaan pemilunya berada di negara lain dan nyaris tidak ada pengawasan sama sekali. Tapi beruntung ya kita berada di era digital sehingga setiap warga negara bisa menjadi pemantau aktif sekaligus bisa menjadi citizen journalism. Yusuf Lakaseng berharap di era digital saat ini, warga negara yang berada di luar negeri aktif memantau pelanggaran dan melaporkan melalui video atau foto yang bisa disebarkan ke media sosial. Dari Jakarta, Stephen Batinama, iNews melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye Partai Perindo semakin gencar menggelar bimbingan teknis kepada para rekruter dan saksi di TPS untuk mengamankan suara di pemilu 2024. Selain itu, para caleg juga semakin intensif membantu meringankan beban masyarakat dengan menggelar bazar sembako murah. Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 Partai Perindo Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis rekruter saksi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selain itu, Susaning Tias yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber melakukan simulasi pencoblosan surat suara. Agar semua rekruter dan saksi paham tugas-tugasnya. Kami berharap di Dapil 5 Wonosobo ini mendulang suara sebanyak-banyaknya. Kita harus semangat agar Perindo menang. Sementara caleg DPRD DKI Bapil 9 Partai Perindo, Dian Mirza, menggelar bazar minyak goreng murah untuk masyarakat Rusun Persakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan program kerja Partai Perindo yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ya lebih ngeringanin beban lah, lebih enak lah buat ngebantu juga sih. Ya saya doain tambah lebih maju aja dah, lebih sukses. Masyarakat itu rata-rata mengeluhkan soal sembako yang naik gitu ya, terutama beras, minyak gitu. Dan jadi hari ini ke Partai Perindo hadir, sekalian saya juga kenalan, sosialisasi dengan warga-warga di sini. Kita membantu meringankan beban warga di sini dengan mengadakan bazar minyak murah. Jelang pemilu 2024, para caleg Partai Perindo gencar turun ke masyarakat mensosialisasikan program Partai Perindo dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepekaan sosialnya pada masyarakat yang membutuhkan. Lewat program bazar murah dan pengobatan gratis, kali ini program tersebut dirasakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat mendoakan Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen. Harapan masyarakat ini disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo saat Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah sembako di kampung mereka. Ya semoga jadi aja ya terpilih Perindo gitu partainya ya. Mudah-mudahan sama warganya nggak lupa gitu. Harapannya ya biar makin sukses. Terus biar warga juga pada senang, terutama bantuan-bantuan untuk warga biar tambah banyak. Hadir di tengah-tengah masyarakat, HT dan Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 ini menegaskan peran Partai Perindo dalam memperjuangkan rakyat kecil dengan berbagai programnya.
Itulah kenapa kita ingin kader-kader kita, khususnya di DKI 2 ini Ibu Liliana Nusudibyo, istri saya juga, dan juga Pak Hermanto sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI, saya akan jadikan mereka duduk di Dewan sebagai wakil rakyat. Tapi itu hanya mungkin kalau masyarakat di sini mendukung caleg-caleg kita. Ya, itu adalah tujuan dari Partai Perindo sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Dan kami sangat bersyukur di sini antusias dari ibu-ibu sangat luar biasa karena mereka pengen berjumpa langsung dengan ini ya kader-kader dari Perindo juga. Partai Perindo yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan terus bergerak untuk membantu masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Dari Jakarta, Esra Barita dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kota Cilegon, Banten sangat antusias mengikuti workshop kewirausahaan berhadiah jutaan rupiah. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Bapilu P3 Sandiaga Salahuddin Uno. Beginilah aksi para peserta lomba membuat sabun cair di Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten Minggu sore. Dalam perlombaan tersebut, para peserta diajarkan cara membuat sabun cair, berikut bahan dan campurannya. Dalam kegiatan ini, Partai Persatuan Pembangunan juga memberikan bantuan modal usaha senilai jutaan rupiah. Jadi siapa yang mengikuti instruksi, yang melakukan tutorial pembuatan sabun dengan gramasi yang betul, dialah yang menang. Dan alhamdulillah saya kelompok 4 dan ibu tadi tim suksesnya Ibu Davi, kelompok yang menang juga, uang permodalan per kelompok 5 juta rupiah. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno. Kehadiran Sandiaga Uno disambut ratusan emak-emak, para kader dan simpatisan P3 sekota Cilegon dan Serang. Menurut Sandi, pelatihan membuat sabun cuci piring bisa menekan pengeluaran para ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Ini selain mensimbolisasi bahwa pemerintahan yang bersih, bebas korupsi juga bisa menurunkan biaya operasi, biaya produksi dari para pengusaha kuliner sehingga mudah-mudahan membantu ekonomi mereka. Itu yang langsung kita jalankan, dan P3 ini kan memberikan pelatihan pemasaran dan permodalan, langsung juga kita permodalan tadi untuk beberapa usaha yang sudah diberikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Partai Kabah juga akan menyediakan 17 juta lapangan kerja baru. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Camar Raenda. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Rabu malam ini mengakibatkan permukiman warga di Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir. Ya, permukiman warga di 2 RT yang berada di Cilandak Timur, Jakarta Selatan Rabu malam terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Ketinggian banjir memasuki rumah-rumah warga. Tingginya air juga menyebabkan warga kesulitan untuk beraktivitas karena harus menembus banjir. Banjir tersebut terjadi juga akibat luapan Kali Krukut yang berada tidak jauh dari pemukiman. Apalagi hujan deras turun di kawasan tersebut sepanjang hari Rabu. Banjir yang terjadi ini curah hujan cukup besar juga ya dari tadi sore. Dan juga di sini akibat luapan Kali Krukut yang terdampak ini, kita sekarang sudah ada beberapa warga sudah kita ungsikan di musola dan di dekat Taman Kenanga. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai Cibarengkok, Desa Cibugis, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluap pada Rabu malam. Genangan air juga diperparah dengan buruknya drainase. Curah hujan yang cukup tinggi membuat puluhan kendaraan terjebak banjir hingga mengakibatkan mati mesin. Para pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya di tengah banjir. Sementara itu, sebagian pengendara lainnya memilih berdiam di sisi jembatan menunggu hujan reda. Akibat banjir, Jalan Raya Kelapa Nunggal mengalami macet parah hingga 3 km.
Selain itu, pemirsa, longsor dan banjir masih terjadi di jalur penghubung Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau. Terdapat 30 titik longsor di sepanjang jalan provinsi ini yang mengakibatkan lalu lintas lumpuh dan dialihkan melalui rute lain. Tebing ini longsor karena curah hujan yang cukup lebat sejak Selasa lalu. Akibatnya, jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dan Kampar Riau tidak bisa dilalui kendaraan. Tugas gabungan terus berusaha menyingkirkan material longsor dengan alat berat. Diketahui ada 30 titik longsor di sepanjang jalur yang menghubungkan Kampar Riau dan 50 Kota Sumatera Barat. Pengguna jalan terpaksa dialihkan ke jalur Lintau Kabupaten Tanah Datar dan keluar di Teluk Kuantan, Provinsi Riau. Saat ini BPBD Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan tanggap darurat selama 6 hari. Jalan Sumbar Riau ini antara 50 Kota dan Kabupaten Kampar diperkirakan sesuai dengan informasi yang kita terima ada 30 titik longsor dan ada jalan yang terbat. Ini kondisinya saat ini. Kalau untuk titik banjir Pak, di mana yang terparah Pak? Titik banjir yang terparah sekarang di Pangkalan, Gunung Malingkang, Durian Tinggi, Manggilang. Sementara itu, banjir juga masih terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Akibat banjir, 1 orang warga meninggal dunia akibat terseret derasnya arus. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Anyus melaporkan. Arena judi sabung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan para penjudi, ayam aduan, dan uang taruhan jutaan rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan area judi sambung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 12 orang dan membawa mereka ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya merupakan penonton dan menjadi saksi. Dalam aksi judi ini, pelaku memasang taruhan ratusan hingga jutaan rupiah untuk sekali pertandingan sambung ayam. Selain 4 pelaku, polisi juga menyita 2 ekor ayam jantan dan peralatan judi. Jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton, sehingga yang 8 orang itu karena kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat orang tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perjudian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Belasan ribu jemaat mengikuti perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betaningin dan Surabaya, Jawa Timur. Perayaan Natal kali ini spesial karena pertama kali digelar di gedung gereja. Selain ibadah dan doa bersama, perayaan Natal Nasional dimeriahkan penampilan sejumlah artis. Perayaan Natal Nasional 2023 berlangsung hikmat dan meriah di Gereja Betaningin dan Indah Timur 1, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Perayaan Natal Nasional ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Sebanyak 16.000 jemaat Kristiani antusias mengikuti perayaan Natal Nasional ini dengan nuansa budaya daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan Natal kali ini begitu spesial karena pertama kali diadakan di dalam gereja. Mengusung tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, acara ini menjadi momentum gaungkan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bahwa kita bisa menikmati suasana Natal ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh persaudaraan, dan dengan penuh kasih sayang. Kita ingin terus memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan. Dan akan menjadi spesial karena
Sebelumnya ini kita kan kena pandemi COVID ya, kawan-kawan ya. Pada hari ini cocok sekali momentumnya, Natal yang lebih mengusung damai sejahtera dan juga sukacita, yang dimana itu adalah pesan dari Natal itu sendiri. Selain ibadah, perayaan Natal Nasional ini dimeriahkan dengan penampilan artis ibu kota dan lokal, serta anak-anak berprestasi dengan tampilan lagu-lagu daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut perayaan Natal, Central Park Jakarta menggelar acara bertajuk Joyous Celebration Fireworks Show. Para pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan bersuah foto bersama pohon Natal tertinggi dan menyaksikan konser musik. Central Park Mall dengan pohon Natal ikonik terbesar setinggi 33 meter ini selalu hadir setiap tahunnya di Tribeca Park. Mengusung tema Joyous Celebration Fireworks Show, menghadirkan penampilan musik spesial dan DJ performance, dan tentu saja pertunjukan kembang api yang spektakuler sangat dinantikan para pengunjung. Selain itu, penampilan musisi Olivia Pardede juga turut meramaikan rangkaian acara perayaan Natal. Berbahagia bersama dengan semua umat yang merayakan Natal. Kita merayakan Natal bersama-sama di Central Park dengan menghadirkan berbagai jenis entertainment yang menghibur, dan juga tentunya Central Park itu kita mau Central Park bukan hanya sebagai tempat berbelanja saja, tapi ini adalah pusat hiburan, pusat berkumpul teman dan keluarga. Selain perayaan Natal di area Tribeca Park, ada juga booth idol K-pop New Jeans yang berada di dalam area mall. Para pengunjung bisa bersuah foto dengan berbagai latar belakang, termasuk pohon Natal raksasa di dalam area booth New Jeans. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran cuci gudang terbesar Big Bang Festival 2023 ini kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Bisa menjadi destinasi liburan akhir tahun untuk berbelanja aneka produk dengan diskon hingga 90%. Big Bang Festival 2023 menawarkan pameran cuci gudang besar-besaran dan konser musik dari sederet musisi tanah air. Mulai dari 22 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat dari pukul 11 pagi hingga 11 malam. Festival tahunan yang sudah digelar 6 kali sejak tahun 2017 ini bisa menjadi alternatif mengisi liburan akhir tahun. Big Bang Festival 2023 menawarkan diskon cuci gudang hingga 90% dari berbagai kategori produk, mulai dari fashion, beauty, mainan anak, elektronik, hingga furniture. Di sini kami mencoba memberikan satu sajian khusus kepada masyarakat, terutama Jabodetabek ya, untuk bisa menikmati barang-barang yang murah, tapi bukan murahan, tapi kesempatan yang mungkin belum bisa didapatkan oleh sebagian besar masyarakat, bisa didapatkan di sini. Walaupun terlambat, tapi masih bisa menikmati, menggunakan gitu. Jadi ini salah satu destinasi liburan akhir tahun juga. Kita sih niatnya nonton konser, mau nonton konser. Nonton konser, jam berapa konsernya Kak? Jam 19.30. Oh, 19.30. Kesini naik apa tadi? Naik motor. Sama teman-teman kebetulan. Idol satu ini kita ada talk show bersama mau nonton dan Hindia. perform juga dari Jam berapa tuh? Dompet 8:30. Harga tiket masuk Big Bang Festival 2023 dibanderol Rp15.000 saja. Sedangkan untuk tiket konser mulai dari Rp30.000 hingga Rp250.000 yang bisa dibeli melalui aplikasi atau dibeli secara langsung. Dari Jakarta, Ismalia, Rama Romadona, iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan alat bantu kesehatan kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Kali ini bantuan yang diserahkan berupa kaki palsu, kursi roda, dan tongkat jalan untuk warga Kecamatan Gambir yang mengalami kondisi atau kendala kesehatan. MNC Peduli menyusuri gang sempit di kawasan Petojo Utara untuk mengantarkan bantuan kursi roda untuk Ibu Jamilah. Ibu Jamilah menjadi salah satu penerima bantuan kursi roda dari MNC Peduli yang telah lama menderita sakit ginjal dan menyebabkan dirinya sulit untuk beraktivitas. Selain Ibu Jamilah, kursi roda bantuan MNC Peduli juga diantarkan untuk Ica, seorang penyandang disabilitas. Buat MNC, saya ucapkan banyak terima kasih udah membantu ponakan saya, Aman Anissa, dengan kursi rodanya ya. Mudah-mudahan MNC selalu tambah rezekinya. MNC Peduli juga memberikan bantuan kursi roda, kaki palsu, dan tongkat jalan kepada masyarakat lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo di iNews Tower Jakarta. Saya sih merasa terbantukan ya kalau untuk saya sendiri pribadi. Ya mudah-mudahan aja MNC Peduli ke depannya lebih bisa memprihatinkan yang cacat seperti saya inilah. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jadi hari ini kami memberikan 7 bantuan kepada alat kesehatan berupa kursi roda, kaki palsu, dan tongkat untuk orang-orang yang membutuhkan daerah Jakarta Pusat ya. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh MNC Peduli karena ini adalah suatu bentuk kolaborasi dan kepedulian terhadap warga kita khususnya di Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Tojo Utara yang memang sangat padat warganya yang membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini menjadi komitmen dalam membantu masyarakat dan meringankan beban sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Raya Natal bagi umat Nasrani dan Tahun Baru 2024, TNI Angkatan Laut Satgas Gobang Pamtas Mobile atau PNG Yonif 7 Marinir bersinergi dengan Kodim 1715 YHK Kogab Wilhan 3. Ya, ini menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan tokoh agama setempat untuk menyambut baik kegiatan sosial ini. Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal bagi umat Nasrani dan Tahun Baru 2024, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Satgas Gobang Pamtas Mobile RI PNG Yonif 7 Marinir bersinergi dengan Kodim 1715 YHK di bawah kendali Kogab Wilhan 3 bersama masyarakat Yahukimo menyalurkan bantuan sosial dan Alkitab kepada masyarakat dan gereja di Yahukimo, Papua. Kegiatan penyaluran bansos dilaksanakan sebagai wujud kepedulian TNI untuk menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, yaitu membantu mensejahterakan masyarakat di daerah Yahukimo. Masyarakat dan tokoh agama setempat menyambut dengan baik kegiatan sosial tersebut. Dengan mayoritas masyarakat beragama Kristen di wilayah tersebut, maka dapat ditemukan hampir di setiap elemen masyarakat yang sedang sibuk mempersiapkan untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kegiatan mendukung perayaan Natal dan Tahun Baru supaya dapat berjalan dengan aman serta hikmat. Pelaksanaan bansos ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, yaitu memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan pengabdian yang penuh dengan ketulusan serta keikhlasan hati sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Sebanyak 43.400 penumpang kereta jarak jauh memadati stasiun Pasar Senen. Ya, mereka mengaku sengaja kembali ke Jakarta pada Selasa malam karena harus kembali bekerja. Kepadatan penumpang terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada puncak arus balik Natal 2023 Selasa malam.
Para penumpang merupakan mereka yang berpergian dengan kereta jarak jauh dengan tujuan Yogyakarta-Jakarta yang baru saja tiba setelah menempuh perjalanan selama hampir 10 jam. Selain untuk menghindari kepadatan arus balik, sejumlah penumpang mengaku sengaja memilih kembali ke ibu kota karena masa cuti libur Natal telah habis. Mas dari mana nih? Dari Jogja. Dari rangka liburan apa gimana? Liburan. Kenapa memilih alasannya hari ini pulang? Karena besok sudah mulai aktivitas kembali. Jumlah kedatangan penumpang menuju Jakarta sejak 21 Desember hingga 26 Desember mencapai 221.610 orang dengan rata-rata sebanyak 36.935 penumpang per hari. Dan jumlah penumpang arus balik tertinggi terjadi pada Selasa yang jumlahnya mencapai 43.400 penumpang. Sedangkan penumpang yang sudah menuju Jakarta sejak tanggal 21 Desember hingga 26 Desember hari ini sebanyak 221.610 penumpang atau rata-rata perharinya 36.935 orang. PT KAI juga masih mengoperasikan 74 kereta selama masa libur Natal dan Tahun Baru dengan rincian 40 kereta api berangkat dari stasiun Gambir dan 34 kereta dari stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang sedang berlibur di kawasan Bandung, ada wahana baru ikonik tempatnya di Kecamatan Cisarua, yakni wahana air bernama Path of Water. Ya, bukan sembarangan wahana air. Di sini pengunjung sambil berwisata bisa menyaksikan kolaborasi ilmu pengetahuan dan juga permainan air. Kita lihat. Ada wahana air baru bernama Path of Water yang berada di kawasan objek wisata Dusun Bambu, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Yang paling ikonik, terdapat air terjun raksasa dan paling berbeda dari yang lainnya. Hanya dengan tarif Rp30.000 hingga Rp50.000, pengunjung bebas bermain air sambil bersuah foto. Namun untuk pengunjung anak-anak harus tetap dalam pengawasan orang dewasa ya. Meski baru buka 1 minggu, pengunjung sangat antusias. Sebab di sini dihadirkan beragam atraksi air berteknologi sensor yang memancar berupa tirai, berbentuk lorong, bahkan juga ada yang meliuk-liuk berdansa hingga air terjun tirai terbesar. Mengisi liburan dengan keluarga, habis keliling, lihat wahana-wahana, air terjun, ya yang serba pakai sensor. Unik, menyenangkan. Di sini liburan, liburan sama teman-teman. Karena memang Bandung itu tempatnya asik ya, adem, dingin. Jadi kami memilih di sini. Menarik, oh keren. Soalnya kan di sana kan nggak adanya di sini. Iya. Di sini, airnya juga mengandung H2O atau oksigen murni. Jadi dipastikan pengunjung akan menghirup udara yang lebih baik dan juga menyehatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, masih dari informasi destinasi wisata, pemirsa, Masjid Raya Al-A'zam jadi salah satu destinasi wisata religi bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Jelang akhir tahun, pemirsa, pemerintah Kota Tangerang ini menambahkan 4 payung raksasa yang menyerupai Masjid Nabawi di Madinah. Layaknya Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Raya Al-A'zam saat ini memiliki 4 payung raksasa yang bisa dilipat. Fasilitas ini ditambahkan Pemkot Tangerang agar masyarakat nyaman beribadah dan rekreasi di masjid tersebut. Masjid yang merupakan kebanggaan warga Tangerang kini semakin ramah bagi anak karena tersedia taman bermain anak. Jumlah warga mengaku senang dengan sejumlah fasilitas yang ditambahkan di masjid yang telah berusia 26 tahun ini. Sekarang kemajuan lebih bagus lagi, lebih hebat, lebih enak lagi. Jadi buat masyarakat itu untuk rekreasi kayaknya lebih nyaman. Selain bisa beribadah, bisa keluarga rekreasi ya? Betul ya. Selain berkreasi ibadah kita nyaman, tenang, enak, ajak anak-anak juga aman kayaknya itu. Ini ngajak sekeluarga nih Pak? Sekeluarga ya.
Dari mana Pak Kowar? Dari Buaran Indah, Kota Tangerang. Bagaimana Bu Haji? Lebih bagus, lebih indah. Nyaman nggak Bu Haji? Nyaman. Nyaman ya? Bangga nggak nih Bu Haji? Ya bangga lah. Saya bisa masuk kemari. Pasti bangga Pak. Diharapkan penambahan fasilitas di Masjid Raya Al-Azham dapat menambah antusias warga untuk wisata religi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah tempat wisata Yogyakarta dan Bengkulu terus dipadati wisatawan. Ribuan wisatawan memanfaatkan berwisata bersama keluarga dengan beragam permainan anak. Ribuan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah terus memadati lokasi mini zoo di Kapanewon Melati, Sleman, Yogyakarta, Selasa siang. Para wisatawan mengisi libur Natal dan Tahun Baru dengan berwisata bersama keluarga. Selain bisa berinteraksi dengan beragam binatang, pengelola wisata juga menyuguhkan berbagai permainan anak menarik lainnya, salah satunya perosotan pelangi. Jumlah wisatawan yang datang di hari libur Natal dan Tahun Baru telah mencapai 800 hingga 1.000 pengunjung per harinya. Alhamdulillah, tamunya luar biasa. Ini mengalami kenaikan signifikan. Jadi untuk sebelum tanggal 20 kemarin, dari 500 sampai 1.000, di puncaknya tanggal 1 Januari, itu nanti targetnya kami berharinya di atas 1.000. Jadi cukup menarik ya, selain anak-anak bisa menyaksikan berbagai macam jenis binatang, kita juga bisa berinteraksi langsung dengan memberi makan para binatang. Kemudian untuk beberapa binatang juga seperti misalnya kuda, kita bisa mengendarai langsung. Lalu ada beberapa wahana permainan juga, terus ada outdoor playground, terus ada apa lagi tadi ya? Yang pasti fasilitasnya cukup lengkap ya. Sementara di tempat wisata Sungai Trokon yang berada di Desa Wisata Cawang Lama, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, juga dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Wisata air Sungai Trokon mengalami lonjakan pengunjung hingga 50%. Selain menyediakan wahana tubing menggunakan ban dalam, di sini juga menyediakan 60 saung untuk para pengunjung yang hendak beristirahat. Harga tiket masuk yang terjangkau dan mudahnya akses menjadikan wisata Sungai Trokon digemari para wisatawan. Dari awalnya sekitar 100 sampai 200 pengunjung, sekarang di tahun baru atau Natal ini mencapai 5.000 untuk di 3 titik. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Pihak pengelola wisata memprediksi lonjakan pengunjung akan terus terjadi hingga momen pergantian tahun nanti. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, dan dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.